Suamiku yang hina ternyata pemilik perusahaan ternama. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Kak, ini sudah selesai make up-nya, ujar seorang perias yang sejak tadi tekun merias wajahku. Suaranya lembut, namun penuh semangat. Aku menatap bayanganku di cermin besar di depanku. Wajah yang kulihat di sana terasa begitu berbeda. Sentuhan riasan yang halus dan elegan membuatku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Kulitku nampak lebih bercahaya. Mata yang sebelumnya terlihat lelah, kini nampak lebih hidup dengan pulasan eyeshadow dan eyeliner yang mempertegas bentuknya. Bibirku yang biasanya pucat, kini nampak segar dengan warna pink lembut yang selaras dengan gaun pengantinku. Terima kasih ya Mbak, ucapku dengan suara sedikit bergetar, masih tidak percaya dengan penampilanku sendiri. Perias itu tersenyum puas melihat ekspresiku. Kakak kelihatan beda banget loh, jauh lebih cantik, apalagi dengan hijab yang bagus itu. Kakak jadi benar-benar anggun. Aku tersenyum malu. Pipiku terasa hangat karena pujiannya. Aku memang jarang berdandan seperti ini, apalagi memakai riasan seapik ini. Namun aku tahu, bukan hanya make up yang membuatku nampak berbeda. Hari ini adalah hari yang istimewa. Hari di mana aku akan mengikat janji suci dengan pria yang selama ini kuimpikan. Kebahagiaan yang memenuhi hatiku memancarkan aura yang berbeda, dan aku bisa merasakannya. Terima kasih ya Mbak. Ini juga karena tangan terampil Mbak yang sudah ahli dengan merias. Balasku sedikit tersipu. Perias itu tertawa kecil. Kakak ini bisa saja, tapi jujur ya, saya senang sekali bisa merias kakak hari ini. Rasanya aura kakak benar-benar cerah. Pasti calon suaminya nanti pangling lihat kakak. Aku tersenyum, membayangkan ekspresi calon suamiku saat melihatku nanti. Akankah dia juga merasa aku nampak begitu berbeda hari ini? Akankah dia terkesima seperti aku saat melihat bayanganku sendiri di cermin? Suasana yang semula tegang kini mulai mencair. Aku menarik nafas dalam-dalam, mencoba menikmati momen ini. Namun tiba-tiba, Nisa, ikut Om sekarang. Sebuah suara berat menggema di dalam kamar sempit yang baru saja kutinggalkan setelah sesi panjang didandani. Aku tersentak. Jantungku berdegup kencang. Ada nada aneh dalam suara itu, bukan panggilan lembut seperti biasanya. Aku bangkit berdiri dengan sedikit tergesa dan berbalik menghadap laki-laki yang selama ini merawatku setelah kedua orang tuaku tiada. Om Harto, satu-satunya keluarga yang aku punya, berdiri di ambang pintu dengan ekspresi yang sulit kubaca. Mata itu menyiratkan kesedihan, rasa bersalah, dan sesuatu yang lain, entah kekecewaan atau kelelahan. Aku menelan ludah. Ada apa ini sebenarnya? Iya Om, apa Mas Gilang dan rombongannya sudah sampai? Tanyaku dengan suara sengaja kubuat ceria, berharap pertanyaan itu bisa mengusir kecemasan yang mulai merayapi benakku. Seharusnya ini adalah hari yang bahagia, bukan? Aku mencoba tersenyum, meyakinkan diri sendiri bahwa mungkin ini hanyalah ketegangan sesaat sebelum pernikahan, bahwa setelah ini aku bisa sedikit bernafas lega, tanpa bentakan dan teriakan Tante Mira yang selalu mengomeliku setiap kali aku terlambat mengerjakan perintahnya. Om Harto hanya mengangguk pelan, tetapi raut wajahnya semakin membuatku curiga. Gilang memang sudah sampai di sini, tapi ada yang perlu Om bicarakan sama kamu, ujarnya dengan hembusan nafas berat. Aku menatapnya lebih lekat. Ada yang tidak beres. Jelas sekali, Om Harto tidak pernah seserius ini sebelumnya.
Ayo, ajaknya lagi sambil berbalik meninggalkan kamarku. Aku mengangguk pelan, lalu melangkah mengikuti Om Harto keluar dari kamar. Jantungku berdebar semakin cepat, seakan tubuhku sudah lebih dulu tahu bahwa ada sesuatu yang buruk sedang menunggu di luar sana. Begitu tiba di ruang keluarga, mataku langsung menangkap pemandangan yang membuatku semakin bertanya-tanya. Mas Gilang duduk di sana, bersama keluarganya. Tapi yang lebih menarik perhatianku adalah Fania. Gadis itu menangis terseduh-seduh di pangkuan Tante Mira, ibunya. Aku mengerit. Ada apa ini? Bisikku dalam hati. Kenapa Fania menangis? Kenapa suasana terasa begitu berat? Duduk, Nduk. Suara Om Harto menyadarkanku dari lamunanku. Tangannya menepuk kursi kosong di dekat Mas Gilang. Aku pun menurut, meski hatiku semakin dipenuhi dengan rasa gelisah. Saat aku duduk, Mas Gilang mendongak, menatapku dengan mata yang biasanya penuh dengan kekaguman. Laki-laki itu adalah orang yang selama ini mengejarku, mengajukan lamaran setelah berkali-kali aku tolak ajakan pacaran darinya. Aku selalu percaya bahwa pacaran hanya membawa fitnah dan dosa. Jadi sebulan lalu, ketika ia datang dengan niat serius, Om meyakinkanku untuk menerima lamarannya. Gilang itu anak orang terpandang, meski habitatnya tidak begitu baik, tapi Om yakin jika dia bisa berubah setelah menikah denganmu. Kamu itu gadis yang solehah, Anissa. Kamu bisa mengajarkan suamimu nanti untuk lebih dekat dengan Allah. Begitulah yang dikatakan Om Harto saat itu. Aku tidak benar-benar yakin, tetapi aku percaya dengan kata-kata Om Harto. Aku percaya bahwa mungkin dengan waktu cinta bisa tumbuh. Namun sekarang, melihat ekspresi semua orang di ruangan ini, aku mulai merasa ada sesuatu yang salah. Jadi bagaimana Pak Kades? Apa Bapak yang mau menjelaskan pada Anissa? Atau saya saja? Suara Om Harto memecahkan keheningan. Aku semakin tegang. Mataku bergerak cepat ke arah pria berjas hitam yang duduk agak jauh di sana. Pak Harun, ayah Mas Gilang. Laki-laki itu nampak salah tingkah. Wajahnya menyiratkan rasa malu yang begitu besar. Pak Harto saja yang mengatakan kepada Anissa, "Saya malu sekali dengan kejadian ini." Jawab Pak Harun akhirnya dengan suara lirih. Kejadian apa? Aku semakin gelisah. Aku menoleh ke Om Harto, lalu ke arah Vina yang masih terisak. Begini Anissa, Om sungguh minta maaf sama kamu, karena sepertinya pernikahanmu dengan Gilang harus dibatalkan. Suara Om terdengar berat, seolah beban besar baru saja jatuh dari pundaknya. Dar! Seperti petir yang menyambar di siang bolong. Kata-kata itu menghantamku begitu keras, hingga aku kehilangan suara. Dibatalkan? Tanyaku dengan gagap, nyaris berbisik. Bukan karena aku takut kehilangan Gilang, bukan, tapi karena rasa malu yang akan menimpaku setelah ini. Bagaimana aku bisa menghadapi orang-orang setelah ini? Apa kata mereka nanti? Aku menatap Om Harto dengan mata membelalak, menuntut jawaban. Maksudnya apa ini, Om? Suaraku bergetar. Aku lantas menoleh pada Mas Gilang yang kini menunduk dalam-dalam, menghindari tatapanku. Om Harto kembali menghembuskan nafas panjang sebelum akhirnya berkata, "Vina hamil, anaknya Gilang." Hening. Detik-detik terasa berjalan lambat. Kata-kata itu menggema di dalam benakku, berulang-ulang seperti palu yang menghantam batok kepalaku tanpa ampun. Apa? Hamil? Aku tergagap. Tiba-tiba Fania berlutut di hadapanku, menggenggam tanganku dengan erat. Matanya yang sembab menatapku penuh penyesalan. "Mbak, maafin Fania, Mbak," isaknya. Aku terlalu syok untuk merespon. Nafasku terasa sesak. Ini semua seperti mimpi buruk. Tante Mira tiba-tiba menarik Fania berdiri.
Alah, ngapain sih kamu pakai berlutut segala, Fania? Kamu hamil, bukan kerja sendirian. Itu terjadi karena suka sama suka. Ini sudah jelas loh, kalau Gilang itu sukanya sama kamu. Betul kan, Nak Gilang? Ucapnya, tatapannya penuh kemenangan. Aku menoleh ke arah Mas Gilang. Ia tetap menunduk, tidak berani menatap siapapun. Oh, jadi begini rupanya. Begini caranya mereka mempermalukan aku di hari yang paling penting dalam hidupku. Tapi kenapa harus sekarang? Kenapa harus di saat hari H pernikahanku Fania mengungkapkan semua ini? Kenapa bukan kemarin-kemarin saja? Agar aku tidak perlu merasa sehancur ini. Agar aku bisa menyelamatkan sisa harga diriku sebelum diinjak-injak di hadapan begitu banyak orang. Aku menggigit bibir bawahku, menahan laju air mata yang sudah memanas di pelupuk. Tapi semakin aku berusaha, semakin sesak dadaku menahan tangis. Jadi, bagaimana sekarang? Tanyaku lirih. Suaraku tercekat di tenggorokan, membuat nada suaraku nyaris tak terdengar. Aku melirik sekeliling, berharap seseorang di antara mereka masih punya rasa iba kepadaku. Namun tidak ada yang menjawab. Pak Kades kembali membuang muka, seolah-olah tak sanggup menatapku. Istrinya yang biasanya selalu ramah, kini hanya bisa menunduk dalam diam. Aku tahu mungkin dia merasa bersalah, tapi tetap saja, diamnya tidak menghapus rasa sakit yang kini menjalar ke seluruh tubuhku. Kamu masih nanya bagaimana sekarang? Suara nyaring Tante Mira menyentakku kembali ke realita. Ya jelas dong, Gilang harusnya menikah sama Fania. Lanjutnya tanpa ragu. Glek, ludah yang kutelan terasa pahit, seperti empedu yang dipaksa mengalir ke tenggorokanku. Tanganku mengepal di atas pangkuan, berusaha meredam getaran tubuhku yang seakan tidak kuasa menerima kenyataan ini. Aku menunduk. Setiap hal yang menjadi milikku selalu saja diambil oleh Fania. Selalu, sejak kecil, dia seperti bintang utama dalam setiap cerita. Dan aku hanya pemeran figuran yang bisa disingkirkan kapan saja. Aku tahu ini bukan pertama kalinya dia merebut sesuatu dariku. Tapi kali ini terlalu keterlaluan. Aku telah menyiapkan diri untuk menjadi istri. Aku telah membayangkan masa depanku bersama Gilang, dan dalam sekejap, semuanya dihancurkan begitu saja. Begini Nak Anissa, Pak Kades akhirnya membuka suara. Suaranya berat, seolah ikut menanggung beban yang kini aku pikul. Saya tahu kalau Nak Anissa ini pasti kecewa dengan semua ini. Begitu juga dengan saya yang merasa malu dengan kejadian ini. Aku menahan nafas. Apakah dia sungguh merasa malu? Ataukah ini hanya sekedar cara untuk meredam gejolak yang mulai terasa di ruangan ini? Pak Kades memberi isyarat kepada Om Harto untuk melanjutkan penjelasannya. Begini Anissa, supaya kamu tidak malu hari ini, Pak Kades menawarkan agar kamu menikah saja dengan Nak Anwar. Kata Om Harto tiba-tiba. Kamu tahu kan Nak Anwar yang suka kerja di sawahnya Pak Kades? Aku terdiam. Siapa yang tidak tahu dengan laki-laki itu? Laki-laki misterius yang ditemukan di sungai bertahun-tahun yang lalu, dalam keadaan nyaris mati. Warga yang menolongnya memberikan nama Anwar, karena dia sendiri tidak tahu siapa dirinya. Sejak saat itu, dia bekerja di sawah dan hidup dalam bayang-bayang masa lalu yang tak bisa diingatnya. Bagaimana Nak Anissa? Tanya Pak Kades lagi. Nada suaranya penuh harap. Aku menggeleng pelan. Bagaimana saya bisa menikah dengan Anwar, Pak? Sementara kami belum pernah membicarakan ini. Suaraku bergetar, nyaris tak terdengar. Tenang saja Anissa, saya dan Bapak sudah meminta kesediaan Anwar untuk menggantikan Gilang menikah denganmu. Timpal Bu Kades dengan suara lembut, seolah mencoba menenangkanku. Sebagai permintaan maaf dan ganti rugi, kami akan memberikan kamu sepetak sawah dan beberapa ekor kambing. Lanjutnya,
Seakan-akan perasaanku bisa dibayar dengan sebidang tanah dan beberapa ekor hewan ternak. Aku mencengkram kain gaun pengantinku dengan erat. Dengan ujung mata, aku bisa melihat Fania tersenyum puas di samping ibunya. Dia menang. Lagi-lagi dia yang menang. Tuh, dengerin Anissa, Tante Mira menambahkan. Senyum sinisnya melekat di wajahnya. Kamu malah lebih beruntung, bisa mendapatkan suami sekaligus sawah dan kambing. Glek, rupanya segitu harga diriku di mata mereka. Hanya sepetak sawah dan beberapa ekor kambing. Aku tersenyum getir. Hatiku seperti diremas-remas tanpa ampun. Bagaimana, Nak Anissa? Kalau kamu bersedia, saya akan panggilkan Anwar ke sini. Dia sudah menunggu di luar. Ujar Pak Kades. Matanya masih menatapku dengan harapan. Sebelum aku sempat menjawab, tiba-tiba suara yang selama ini kutunggu akhirnya terdengar. Bu, Pak, bagaimana kalau aku tetap menikah dengan Anissa? Setelah itu, aku bisa meminta persetujuannya untuk menikah dengan Fania juga. Aku menoleh. Gilang, akhirnya dia bicara, namun isi ucapannya justru membuatku ingin muntah. Semua orang langsung berbisik-bisik, saling berbisik di antara mereka. Aku tidak bisa mendengar dengan jelas kata-kata mereka. Tapi yang pasti, aku bisa melihat Fania yang mulai merengek kepada ibunya. Jelas tidak mau menjadi istri kedua. Aku mengepalkan tanganku lebih erat. Aku tidak akan menjadi istri pertama pria pengecut ini, hanya karena dia bisa menikahi perempuan lain di belakangku. Aku menatap Gilang dengan tajam. Baik, Pak Kades, saya terima tawaran Pak Kades untuk menikah dengan Anwar. Kataku tegas, tanpa ragu sedikit pun. Gilang menatapku dengan mata terbelalak. Aku bisa melihat kemarahan dan keterkejutan di wajahnya. Dia tidak menyangka aku akan memilih jalan ini. Tapi aku tidak peduli lagi. Berbeda dengan Gilang. Fania nampak tersenyum puas. Mungkin dia bahagia. Mungkin baginya, ini adalah kemenangan yang sempurna. Sebelum akad dilaksanakan, aku dipertemukan dengan Anwar. Laki-laki yang disebut-sebut setengah gila. Kadang omongannya tak nyambung. Kadang sinis, tapi juga bisa terlihat ramah. Jujur aku takut kepadanya. Tapi aku jauh lebih takut jika harus berbagi suami dengan Fania. Aku mengangkat wajah saat langkah kaki itu terdengar mendekat. Dia mengenakan kemeja putih lusuh, mungkin pinjaman, mungkin miliknya sendiri yang diberikan oleh orang. Dia mengangguk pelan sebelum duduk di hadapanku. Terlihat ragu. Mataku bergerak menatap wajahnya yang legam karena seringnya terpapar matahari. Dia tampan, dengan garis wajah tegas, namun yang paling menarik perhatianku adalah matanya. Matanya itu bukan mata orang biasa. Mata itu menyimpan sesuatu, misteri, luka, atau mungkin sebuah rahasia yang belum terungkap. Aku menelan ludah entah kenapa. Aku merasa pernikahan ini akan menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar daripada sekedar balas dendam kepada Gilang dan Fania. Ini permintaan Pak Kades, ucap Anwar pelan dengan suara yang berat. Seolah ada beban besar yang harus ia pikul dengan ucapannya itu. Aku menatapnya dalam-dalam, berusaha mencari keraguan di matanya. Namun yang kutemukan hanyalah keteguhan. Aku menghela nafas, berusaha mengendalikan gejolak di dalam dadaku. Iya, untuk menyelamatkan aku dari rasa malu, ujarku. Suaraku terdengar lebih tenang daripada perasaanku yang sebenarnya. Tapi jika kamu keberatan, aku tidak akan memaksamu. Kamu bisa menolaknya sekarang juga. Aku tidak ingin kamu merasa terpaksa hanya karena permintaan seseorang. Anwar menggeleng pelan. Saya akan menerima kalau kamu memang tidak keberatan. Bagaimana mungkin aku keberatan? Jika ada yang lebih pantas keberatan dalam keadaan ini, itu adalah Anwar, bukan aku. Posisiku di sini hanyalah korban yang tanpa daya harus menerima semua ini sebagai jalan keluar dari kehancuran yang sudah dirancang oleh orang-orang yang selama ini kukira keluargaku sendiri.
Aku justru harus berterima kasih kepada Anwar karena telah menyelamatkanku dari permintaan Mas Gilang untuk dimadu. Jika bukan karena keberanian Anwar untuk mengambil keputusan ini, aku mungkin harus menanggung penderitaan yang lebih panjang. Hidup di bawah bayang-bayang suami yang hatinya telah berpaling. Aku tidak keberatan, jawabku dengan tegas. Meski dalam hati masih tersimpan luka yang tidak akan pernah sembuh dalam waktu dekat. Anwar menyunggingkan senyum tipis, seolah ada kelegaan yang menyelinap di hatinya. Tapi, aku hanya bisa memberimu mahar dengan cincin ini. Hanya ini barang berharga yang aku punya, dari masa lalu yang sama sekali tak bisa kuingat lagi. Ucapnya sambil menyodorkan sebuah cincin perak yang terlihat sederhana. Tapi entah mengapa, nampaknya begitu berharga di mataku. Aku mengambil cincin itu, mengamati setiap lekukannya. Tidak ada hiasan mewah, tidak ada kilauan berlian. Namun disinilah letak nilainya. Cincin ini menyimpan kisah yang tidak aku ketahui. Masa lalu yang masih menjadi misteri bagi Anwar. Sebuah masa lalu yang mungkin kelak akan kami temukan jawabannya bersama. Aku terima apapun itu, jawabku yakin. Dan akhirnya, akad nikah pun berlangsung. Aku dan Anwar resmi menjadi suami istri. Meski kasak-kusuk terdengar di sekitar kami, aku tidak peduli. Setelah ini aku akan pergi bersama Anwar, meninggalkan rumah yang selama ini terasa bagaikan neraka bagiku. Aku tahu, kehidupan kami tidak akan pernah mudah. Kami hanya akan menumpang di sebuah gubuk dekat sawah, tempat yang diberikan oleh Pak Kades untuk Anwar. Tapi, setidaknya aku bisa bernafas lebih lega. Itu jauh lebih baik daripada terus hidup dalam bayang-bayang Mas Gilang dan Fania. Tatapan kasihan menghujaniku, sementara tatapan kagum tertuju pada Fania, yang kini duduk di samping Mas Gilang, pria yang selama ini menjadi dambaan para gadis di desa ini. Aku bisa mendengar bisik-bisik para tamu yang membicarakan betapa beruntungnya Fania telah merebut posisi yang sebelumnya menjadi milikku. Ternyata yang jadi menantu Pak Kades malah si Fania. Memang cantik dan cocok sekali sama Mas Gilang. Iya, sementara yang satunya nikah sama Anwar. Kasian ya, pasti terpaksa banget tuh. Aku tersenyum getir, menertawakan diri sendiri. Bukankah rasa kecewa ini sudah menjadi makananku sehari-hari? Aku sudah kebal. Di pelaminan, Mas Gilang nampak gagah dengan setelan jas barunya. Sementara Fania didandani seindah mungkin bak seorang putri dalam dongeng. Berbeda dengan Anwar suamiku, yang hanya mengenakan kemeja lusuh dan kopiah tua yang warnanya sudah memudar. Meski demikian, ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku merasa lebih aman dibandingkan ketika aku bersama dengan Mas Gilang. Aku menangkap tatapan Tante Mira yang menyelidik ke arahku dengan senyum sinisnya. Aku tahu ia puas melihatku berada di posisi ini. Ia puas melihatku jatuh dan dipermalukan di hadapan orang banyak. Tidak apa, aku akan membuktikan bahwa kemewahan duniawi bukanlah segalanya. Aku dan Anwar akan berjuang dari nol, dan suatu hari nanti kami akan membuktikan bahwa kami juga bisa sukses. Pernikahanku dengan Anwar hanya sebatas pernikahan agama, karena dia tidak memiliki identitas resmi, berbeda dengan Mas Gilang dan Fania, yang pernikahannya tercatat secara sah. Lengkap dengan buku nikah. Aneh sekali, semua persyaratan mereka sudah disiapkan, seolah pernikahan ini memang sudah direncanakan jauh-jauh hari. Setelah akad nikah, para tamu mulai menikmati hidangan. Aku, Anwar, Mas Gilang dan Fania duduk di pelaminan, menerima ucapan selamat dari para undangan. Hingga akhirnya, sebuah karangan bunga datang dengan tulisan ucapan selamat atas pernikahan. Selamat menikah Mas Gilang, dan ya, namaku, karena di undangan yang tercetak sebelumnya, akulah calon mempelainya sebelum Fania mengambil alih. Beberapa tamu terlihat bingung dengan keberadaan dua pasang pengantin di pelaminan. Dan tiba-tiba,
Seorang tamu pria yang baru saja datang menatap Anwar dengan pandangan terkejut. Dahinya mengeriyit, seolah sedang mencoba mengingat sesuatu. "Pak Dirga?" ucapnya, penuh kebingungan. Aku menoleh ke arah Anwar yang nampak sama terkejutnya. "Bapak kenal sama saya?" tanyanya sambil menunjuk dirinya sendiri. Namun desakan tamu undangan lainnya membuat obrolan itu terputus. Pria itu terpaksa melangkah ke meja prasmanan. Meski sesekali ia melirik ke arah Anwar dengan ekspresi yang penuh tanda tanya. Aku mendekatkan wajahku ke suamiku. "Kamu kenal sama dia?" tanyaku pelan. Anwar menggeleng. Wajahnya nampak tegang. "Entahlah, aku sama sekali tidak ingat," ucapnya sambil meremas pelipisnya, seolah ada sesuatu di kepalanya yang terasa nyeri. Sementara itu, Mas Gilang terus melirik ke arahku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Dan Fania, seperti biasa, tidak tahan untuk membuka mulut. "Mas, aku mual sekali dekat sama si Anwar. Dia bau," keluhnya sambil mengibas tangannya di depan hidungnya. Lalu mendelik ke arah suamiku. Mas Gilang menghela nafas dan menatap Anwar dengan tatapan meremehkan. "Kamu tukar posisi saja, kasihan Fania," perintahnya. Aku melirik Anwar. Pakaian lusuhnya memang kalah jauh dibandingkan dengan Mas Gilang, yang tampil rapi dan wangi. Tapi tetap saja, perlakuan ini terasa menyakitkan. Tanpa protes, Anwar bangkit dan berpindah tempat. Aku pun ikut berpindah agar tetap duduk di samping suamiku. Saat aku melihat ekspresi sedih di wajahnya, entah kenapa dadaku ikut terasa sesak. "Kamu tidak usah dekat-dekat kalau merasa aku ini bau," ucap Anwar lirih. Aku menggeleng. "Tidak apa-apa, kamu sama sekali nggak bau kok," jawabku pelan, mencoba meyakinkan. Di mataku, Anwar jauh lebih berharga daripada mereka semua. Tante Mira dengan sengaja mengambil makanan untuk Gilang dan Fania, lalu meletakkannya di depan mereka dengan senyum penuh arti. "Nah, ini makanan untuk kalian berdua. Fania, suapi suamimu biar tambah mesra," ujarnya dengan nada manis, namun matanya berkedip penuh makna. Fania langsung tersenyum lebar. "Ah, tante perhatian banget sih," katanya sambil mengambil sendok dan mulai menyiapi Mas Gilang dengan penuh kelembutan. Namun reaksi Mas Gilang justru di luar dugaan. "Ngapain sih pakai suap-suapan segala? Malu di depan orang-orang," ujar Mas Gilang sambil menahan sendok yang disodorkan Fania ke mulutnya. Wajahnya terlihat risih. Matanya melirik ke sekeliling, memastikan tidak ada orang lain yang memperhatikannya. Fania cemberut, bibirnya manyun seperti anak kecil yang keinginannya tidak dituruti. "Gak apa-apa dong, Mas. Kita kan sudah sah menjadi suami istri," bujuknya dengan nada manja. "Lagian ini kan kemauan anak dalam perutku. Dia mau aku menyuapi ayahnya," tambahnya sambil menatap Mas Gilang dengan mata berbinar. Mas Gilang menghela nafas panjang. Dari sudut mataku, aku bisa melihat bagaimana dia akhirnya terpaksa membuka mulut dan menerima suapan itu. Namun ketika Fania kembali menyodorkan sendok nasi kepadanya, Gilang langsung menolaknya. "Ah sudah, aku belum lapar. Kamu aja yang makan," katanya datar, lalu mengalihkan pandangannya ke arah lain. Aku melihat Anwar melirik ke arah mereka, lalu sekilas menatapku. Ada sesuatu di matanya. Entah apa yang dipikirkannya. Apakah dia juga lapar? Apa dia ingin disuapi juga? Aku sendiri merasa malu kalau harus melakukannya, apalagi di depan orang-orang seperti ini. Aku memang sering berpapasan di jalan, tapi tidak pernah ada obrolan. Paling hanya saling melirik atau sekedar mengangguk sebagai tanda sapaan. Anwar dikenal sebagai pria yang pendiam dan penutup. Dia tidak banyak bicara dengan siapapun, lebih banyak fokus pada pekerjaannya sehari-hari. Aku menatapnya sejenak, lalu memberanikan diri bertanya, "Kamu lapar ya, Mas? Aku ambilkan makanan ya?" Anwar terkejut,
lalu buru-buru menggeleng. "Ah, tidak, tidak usah. Kamu saja yang makan kalau kamu memang lapar," jawabnya gugup. Seperti biasa, dia selalu terlihat malu-malu. Tadinya aku ingin menurutinya, tapi tiba-tiba aku mendengar suara perutnya yang keruyukan. Aku tersenyum kecil. "Aku ambilkan ya, Mas," ucapku lagi. Dan tanpa menunggu jawabannya, aku pun turun dari pelaminan untuk mengambil makanan. Namun sebelum aku sampai ke meja hidangan, Om sudah lebih dulu mengambilkan 2 piring nasi lengkap dengan lauknya dan menyerahkannya kepadaku. "Makanlah, kamu dan Anwar pasti lapar," katanya dengan nada lembut. Aku menerima piring itu dan mengucapkan terima kasih. Saat kembali ke pelaminan, aku melihat Anwar sedang memperhatikan seorang laki-laki yang tadi sempat menyapanya. Alisnya sedikit berkerut, seolah berusaha mengingat sesuatu. Begitu juga dengan laki-laki itu yang masih saja menatap Anwar sebelum akhirnya pergi meninggalkan halaman yang telah disulap menjadi aula pernikahan. Kami baru saja selesai makan ketika Tante Mira tiba-tiba menghampiri dan bertanya dengan nada menyindir. "Jadi setelah kamu menikah sama si Anwar, kamu mau tinggal di mana, Nisa?" Matanya mendelik tajam. Bibirnya mencibir seolah tidak sudi berbicara denganku. Aku benar-benar merasa tidak enak hati. Apalagi kami baru saja turun dari pelaminan dan masuk ke dalam rumah untuk berganti pakaian. Tukang rias masih ada di ruangan itu. Tetapi Tante Mira seakan tidak peduli dengan kehadiran mereka. "Di sini saja, Bu. Kasihan kalau Anissa harus tinggal di gubuk," kata Mas Gilang menimpali. Mendengar ucapan Mas Gilang, Fania langsung meradang. Wajahnya memerah, bibirnya mengerucut kesal. "Kenapa Mas Gilang masih peduli sama Anissa?" sentaknya sambil menggentakkan kaki, lalu berjingkrak pergi dengan langkah penuh amarah. Ditinggalkan oleh istrinya seperti itu, Mas Gilang malah terlihat tidak peduli. Dia justru menoleh ke arahku dan Anwar. Dengan langkah santai, ia mendekat ke arah kami, lalu berbicara dengan suara pelan, mungkin takut didengar oleh Tante Mira. "Anissa, saya sarankan kamu jangan menyerahkan diri kepada laki-laki ini. Tunggu aku ya. Nanti setelah anak itu lahir, aku akan menceraikan Fania dan menikah denganmu," ucapannya tanpa ragu. Aku merinding mendengarnya. Kata-kata itu begitu mengejutkan hingga aku tidak tahu harus berkata apa. Kenapa baru sekarang dia mengatakan ini? Bagaimana kalau nanti Anwar meminta haknya sebagai seorang suami? Aku melirik Anwar, laki-laki yang kini resmi menjadi suamiku. Wajahnya tetap tenang, tetapi aku bisa merasakan ketegangan dalam sorot matanya. Dengan suara tegas, ia menanggapi ucapan Mas Gilang. "Itu urusanku dengan Anissa. Kenapa kamu ikut campur?" Mas Gilang menyeringai sinis. "Wow, si gembel ini selalu saja sok berani, padahal kamu diberi makan dari tanganku." Anwar menatapnya tanpa ragu. "Aku tidak akan makan dari tanganmu. Aku bekerja pada Pak Kades dan mendapatkan upah. Aku makan dari hasil keringatku sendiri." Mas Gilang tertawa keras. "Bagaimana kalau aku meminta ayahku untuk memecatmu? Mau kemana kamu cari kerja? Hah?" Anwar tersenyum miring. "Kemana saja? Aku masih bisa menjadi kuli panggul di kebun Pak Hanif atau bekerja di tempat lain." "Sombong sekali kamu," bentak Mas Gilang, merasa tersinggung. Dia bahkan melayangkan tinjuan ke arah Anwar. Namun suamiku itu dengan sigap menahan pukulannya dengan satu tangan. Mas Gilang meringis kesakitan. Tante Mira yang melihat kejadian itu langsung berteriak, "Heh Anwar, berani-beraninya ya kamu sama menantuku?" Anwar melepaskan tangan Mas Gilang, lalu menatapku sejenak. Tante Mira mendekat dengan wajah penuh amarah. "Pergi kamu Anissa, bawa suami gembelmu dari rumahku. Aku tidak sudi kalau dia ikut tinggal di sini. Nanti kemiskinannya bisa-bisa menular ke kami." Aku menatap Anwar, lalu mengangguk. "Iya tante, aku akan ganti baju dulu. Nanti aku akan pergi ke rumah Anwar."
Cepat sana pergi. Aku tidak sudi lama-lama seatap dengan manusia miskin ini. Dan kamu Anwar, tunggu di luar. Usir Tante Mira dengan penuh kebencian. Aku merasakan perih di hatiku. Namun apa yang bisa aku perbuat? Aku sendiri juga tidak diinginkan di rumah ini. Dengan cepat, aku meminta tukang rias untuk melepaskan pakaian dan aksesoris yang aku pakai. Setelah itu, aku mengemasi barang-barangku dan bersiap untuk pergi dari rumah ini yang sudah seperti neraka. Anwar berjalan di depan. Langkahnya tegak meski pakaiannya lusuh. Di tangannya, ia menenteng tas butut berisi pakaianku. Tas itu sudah mulai robek di beberapa bagian. Talinya pun hampir putus. Namun Anwar menggenggamnya dengan erat, seakan itu barang berharga. Aku mengikuti di belakangnya, mengamati setiap langkah kaki laki-laki itu yang menyusuri jalan setapak menuju gubuk yang selama ini ia tinggali. Gubuk itu terletak di pinggir sawah, tidak jauh dari kebun milik Pak Kades. Orang-orang di desa sering membicarakannya, mengatakan bahwa tempat itu angker dan penghuninya, Anwar, adalah orang gila yang galak. Anak-anak selalu dibuat takut oleh cerita-cerita itu, hingga tidak ada yang berani mendekati gubuk tersebut. Namun selama aku mengenal Anwar, meski baru sebentar, aku tidak menemukan kegilaan dalam dirinya. Ia memang pendiam, tidak banyak bicara. Ia lebih memilih menyendiri, tetapi bukan berarti dia tidak waras. Justru aku melihat sikapnya jauh lebih baik daripada Mas Gilang, laki-laki yang dianggap normal oleh semua orang. Anwar memiliki etika. Ia tidak pernah berkata kasar atau memperlakukan orang lain dengan buruk. Ia hanya marah jika anak-anak mengolok-ngoloknya. Mereka bilang Anwar sering mengejar anak-anak yang mengganggunya. Tapi bukankah itu wajar? Siapapun pasti akan marah jika terus-terusan dihina. Aku menghela nafas pelan, mencoba menenangkan diriku. Tidak ada gunanya memikirkan omongan orang. Sekarang, aku harus menerima kenyataan bahwa aku adalah istri Anwar. Aku akan tinggal di gubuk ini bersamanya. Saat kami tiba di depan gubuk, Anwar membuka pintu yang reot. Gesekannya berbunyi nyaring, seperti sudah berkarat dan hampir lepas. "Silahkan," ucapnya dengan suara berat. Nada suaranya tetap datar. Dari luar, gubuk ini terlihat begitu mengenaskan. Atapnya terbuat dari daun rumbia, yang sebagian sudah bolong. Dindingnya dari anyaman bambu yang mulai lapuk dimakan usia. Aku sempat berpikir, bagaimana mungkin seseorang bisa hidup di tempat seperti ini? Tapi ketika melangkah masuk, aku cukup terkejut. Di dalamnya jauh lebih bersih daripada yang aku bayangkan. Memang ada beberapa barang berserakan di sudut ruangan. Pakaian lusuh yang ditumpuk begitu saja. Peralatan makan yang diletakkan sembarangan di atas lantai kayu. Mungkin karena tadi Anwar buru-buru pergi menjemputku. Selain itu, tidak ada debu tebal atau bau apek seperti yang aku duga. "Maaf, aku hanya bisa memberimu tempat seperti ini," katanya lagi. Terdengar begitu tulus. Aku menggeleng, tersenyum kecil. "Gak apa-apa, ini sudah cukup untuk berteduh. Paling tidak, kita tidak akan kepanasan dan kehujanan." Anwar mengangguk tanpa berkata lagi. Ia berjalan menuju ruang lain. Mungkin bisa disebut sebagai kamar. Aku melangkah lebih jauh, memperhatikan sudut-sudut gubuk ini. Ada ruang tamu sederhana, hanya beralaskan tikar usang. Lalu dapur kecil dengan lantai tanah. Tidak ada kompor gas di sini, hanya tungku dari batu dengan kayu bakar yang sudah disusun rapi di sampingnya. Aku melihat panci dan wajan dengan bagian pantatnya yang sudah menghitam. Tanda bahwa ini sering digunakan untuk memasak dengan kayu bakar. Aku menghela nafas panjang. Jika selama ini aku merasa hidupku menyedihkan, setidaknya aku masih bisa memasak dengan kompor gas tanpa harus bersusah payah mencari kayu bakar. Tapi lihatlah Anwar, ia hidup sebatang kara, terlupakan oleh dunia. Dan yang paling menyedihkannya lagi, ia bahkan tidak mengingat siapa dirinya sendiri. Aku duduk di lantai kayu yang bersela hingga angin terasa masuk dari bawah.
Udara sore ini begitu sejuk, tetapi tetap saja angin menyusup dari sela-sela lantai membuat tubuhku sedikit menggigil. Mulai saat ini, aku harus membiasakan diri tinggal di sini, hidup bersama laki-laki yang telah mempersuntingku. Aku harus menghapus semua bayangan tentang rumah mewah Pak Kades yang sebelumnya aku impikan. Harapan untuk menjadi menantu orang terkaya di desa ini sudahlah musnah. Fania yang kini mengambil posisi itu. Sementara aku justru menjadi istri dari kacung suaminya. Aku tersenyum miris. Aku mau masak nasi dulu. Kamu tunggu ya. Suara Anwar membuyarkan lamunanku. Aku mengangguk mengiyakan. Aku melihatnya keluar, berjalan menuju pancuran kecil di belakang gubuk untuk mencuci beras. Aku memperhatikan gerakannya, cekatan dan penuh kebiasaan. Tidak ada kamar mandi di sini. Aku tahu Anwar biasanya mandi di pancuran yang ditutupi anyaman bambu, di atas kolam tak jauh dari gubuk ini. Aku menarik nafas dalam. Mulai sekarang, aku pun harus membiasakan mandi di sini. Setelah mencuci beras, Anwar memasaknya ke dalam panci berisi air dan meletakkannya di atas tungku. Ia lalu menyalakan api dengan susunan kayu bakar. Tangannya lincah, seperti sudah terbiasa melakukan ini selama bertahun-tahun. Nisa, kamu bisa jagain dulu nggak apinya? Aku mau mandi dulu, ujarnya sambil menoleh kepadaku. Oh, iya, tentu saja. Pergilah, aku yang akan menjaga apinya. Jawabku cepat. Aku turun dari lantai kayu menuju lantai tanah, duduk di bangku kecil yang ada di dekat tungku. Aku memperhatikan Anwar yang mengambil sebuah kaleng berisi sabun dan sampo. Rupanya ia juga memakai sabun. Aneh saja jika Fania pernah bilang kalau dia bau. Selama menunggui nasi matang, pikiranku melayang ke banyak hal. Apa yang akan terjadi malam ini? Bagaimana kalau Anwar menginginkan sesuatu yang seharusnya menjadi haknya? Aku menggidik membayangkannya. Tubuhnya yang tinggi besar, tangannya yang penuh dengan otot akibat kerja keras. Aku tidak bisa membayangkan jika nanti dia benar-benar menyentuhku. Aku menggeleng cepat. Ih! Tanpa sadar aku bergidik lagi. Kamu kenapa? Suara Anwar membuatku tersentak. Aku menoleh cepat. Kamu mau mandi? Tanyanya, menyodorkan kaleng berisi sabun. Mau. Tapi aku takut ada orang lewat atau yang mengintip. Jawabku jujur. Jangan takut. Aku sudah menutup pinggir-pinggirnya dengan karung bekas. Sekarang dindingnya jauh lebih tinggi dan gak akan terlihat sama orang lewat. Katanya, membuatku sedikit tenang. Aku akhirnya mengambil sabun itu lalu pergi mandi. Setelah kembali, nasi sudah matang. Anwar sudah menyiapkan ikan asin bakar, sambal dan lalapan. Makanan sederhana, tapi aromanya langsung membuat perutku lapar. Ayo kita makan, ajaknya. Nanti saja, aku mau sholat dulu, tolakku. Anwar mengangguk. Aku tunggu. Aku menatapnya. Kamu sudah sholat? Ia mengerutkan kening, lalu menggeleng. Aku nggak ingat apakah dulu aku pernah melakukan ibadah atau tidak. Tapi aku tidak percaya Tuhan. Aku melihat ada luka dalam di matanya. Luka yang mungkin bahkan Anwar sendiri tidak ingat. Selesai sholat, kami makan dalam diam. Anwar makan dengan lahap. Cepat makannya. Bukankah malam ini malam pertama kita? Ucapnya tiba-tiba. Aku membeku. Mengerikan membayangkannya. Untung saja Anwar hanya berkata begitu tanpa benar-benar bermaksud melakukannya. Malam ini ia membiarkanku tidur sendirian, sementara ia sendiri beralaskan tikar di luar. Aku bersyukur, setidaknya untuk malam ini. Keesokan harinya, aku bangun seperti biasa, sebelum azan subuh berkumandang. Sejak dulu, aku sudah terbiasa bangun sepagi ini, karena biasanya jam segini, aku harus sudah siap untuk sholat agar bisa selesai lebih awal
dan melanjutkan aktivitas lainnya. Aku berjalan perlahan menuju pancuran untuk berwudu, mencoba tak membuka suara berisik agar tidak mengganggu siapapun yang mungkin masih terlelap. Seusai sholat, aku langsung menuju dapur kecil yang hanya terdiri dari kompor tetua dan rak kayu sederhana. Aku mulai menyiapkan bekal untuk Om yang hendak ke kebun, juga untuk sarapan Fania dan Tante Mira. Ini sudah menjadi tugasku sejak aku tinggal di sini. Namun seperti biasanya, aku harus menunggu mereka semua makan lebih dahulu. Baru aku boleh menyentuh makanan yang tersisa. Kalau tidak ada sisa, ya aku sudah terbiasa dengan perut kosong. Saat keluar dari kamar, aku mendapati tempat tidur Anwar sudah kosong. Bantal dan kainnya berantakan, menandakan ia sudah bangun lebih dulu. Aku mengerit, kemana dia? Masa iya dia sudah ke kebun sepagi ini? Di saat matahari bahkan belum muncul sepenuhnya. Lalu samar-samar aku mendengar suara dari luar gubuk. Awalnya hanya gumaman, tetapi kemudian berubah menjadi perdebatan sengit. Suara-suara itu semakin jelas saat aku melangkah mendekati pintu. Ini bukan urusanmu, ini adalah tanah dan kebunku. Mau aku di sini kapan saja, itu terserah aku. Suara itu, aku langsung mengenalinya. Suara Mas Gilang. Aku merasakan detak jantungku meningkat. Apa yang dia lakukan di sini? Kamu benar, ini adalah kebun ayahmu, tapi tidak etis kalau kamu mengintip ke dalam rumahku. Anwar membalas dengan nada penuh kemarahan. Suaranya terdengar menggelegar, seperti seorang bos yang sedang marah dalam drama-drama yang pernah aku tonton di TV. Lalu ku dengar tawa keras yang penuh ejekan. Rumah? Rumah apa? Yang begini kamu sebut sebagai rumah? Ini hanya gubuk reot. Kalau aku tendang juga langsung roboh. Cibir Gilang dengan nada meremehkan. Aku menggigit bibir, menahan amarah. Bagaimanapun juga, benar bahwa gubuk ini sangat sederhana. Tapi ini adalah satu-satunya tempat berteduh yang dimiliki oleh Anwar. Lagi pula ini gubuk dibangun di atas tanahku. Aku bisa mengusirmu kapan saja. Mau apa kamu, hah? Mas Gilang menambahkan dengan sombongnya. Anwar tidak langsung menjawab. Keheningan itu terasa menusuk, seolah Anwar sedang mempertimbangkan kata-kata Gilang yang memang mengandung kebenaran pahit. Aku tanya sekali lagi, untuk apa kamu mengintip ke dalam rumahku? Apa kamu ingin mengintip istriku? Atau mau mengintip kami yang sedang bercinta? Suara Anwar kembali terdengar. Kali ini lebih dingin dan menusuk. Mas Gilang kembali tertawa. Sombong sekali kamu, gembel. Aku menggertakkan gigi. Sudah cukup. Aku tidak bisa hanya berdiri di sini dan mendengarkan hinaan demi hinaan yang keluar dari mulut laki-laki itu. Aku membuka pintu dan melangkah keluar. Langkahku tegas, meski tanganku sedikit bergetar karena amarah. Mas Gilang, pergilah. Untuk apa kamu di sini? Bukankah ini malam pengantinmu dengan Fania? Kenapa kamu malah di sini? Suaraku keluar lebih tajam dari yang aku duga. Aku ini sudah menjadi istrinya Mas Anwar. Mau apapun yang dia lakukan kepadaku, itu adalah hak dia. Mata Mas Gilang berkilat tajam. Nisa, aku sama Fania itu hanya main-main saja. Aku gak menyangka dia bakal hamil. Aku terdiam sejenak. Jadi benar apa yang aku duga selama ini. Gilang tidak benar-benar mencintai Fania. Aku merasakan perutku bergejolak. Aku hanya cinta sama kamu, Nisa. Ini semua di luar rencanaku. Karena itu, aku harap kamu jangan serius menjalani pernikahanmu dengan si gembel ini. Aku menatapnya dengan tajam. Itu sudah menjadi resiko kamu, Mas. Kamu memang harus bertanggung jawab atas kehamilan Fania. Dia itu istrimu, calon ibu dari anakmu. Mas Gilang menggeleng. Aku berencana hanya akan menikahinya sampai melahirkan saja. Setelah itu aku akan menceraikan dia. Aku menahan nafas. Betapa rendahnya moral laki-laki ini. Seolah Fania hanya barang setelah dia tidak membutuhkannya. Tolong Anissa,
Kamu jangan sampai menyerahkan tubuhmu kepada si gembel ini, karena aku tidak akan memakai bekas manusia rendahan seperti dia. Aku terkesiap, nafasku tercekat di tenggorokan. Anwar masih berdiri di tempatnya, tenang, tetapi aku bisa melihat rahangnya mengeras. Bagaimana kalau aku dan Mas Anwar sudah melakukannya? Aku berkata lantang, menantangnya. Wajah Mas Gilang langsung memucat, matanya membelalak, seolah baru saja mendengar sesuatu yang menghancurkan egonya. Keparat kamu, Anwar! Tiba-tiba dia mengayunkan tinjunya dan menghantam dada Anwar. Anwar sedikit terhuyung, tidak menyangkal serangan itu, tapi dia jauh lebih kuat. Dengan cekatan, ia menangkap tangan Mas Gilang dan memelintirnya ke belakang. Mas Gilang meringis kesakitan. Lepaskan tanganku, dasar gembel! Teriaknya tanpa rasa malu. Aku akan melepaskan kalau kamu segera pergi dari sini, kata Anwar dengan nada penuh ancaman. Gilang mengangguk, wajahnya menegang karena menahan sakit. Begitu dilepaskan, ia mundur dengan langkah terseok, masih memegangi tangannya yang nampak terkilir. Lihat saja nanti, kamu pasti akan menyesal sudah membuat aku begini. Mas Gilang mengancam, lalu pergi dengan tertatih. Aku menghela nafas panjang, ketegangan itu akhirnya mereda. Terima kasih, ujar Anwar sambil mengangguk ringan sebelum pergi ke pancuran. Aku menatap punggungnya yang mulai menjauh. Terima kasih? Terima kasih untuk apa? Gumamku dalam hati. Padahal justru dia yang sudah menyelamatkanku dari Mas Gilang. Aku menatap bulan yang masih menggantung di langit. Malam ini adalah malam yang panjang, dan entah bagaimana aku tahu masalah dengan Mas Gilang belum benar-benar selesai. Nisa, aku mau membersihkan rumput dulu di sawah. Kamu boleh ikut atau diam di sini saja, ujar Anwar. Suaranya terdengar datar, tapi entah kenapa aku menangkap sedikit nada perhatian di dalamnya. Aku terdiam sesaat. Mau ngapain nanti di sawah? Lihat Anwar bersihin rumput. Nanti dia malah kegeeran. Tapi barusan Anwar manggil aku apa? Nisa? Bukankah biasanya dia memanggilku dengan lebih formal? Ada sesuatu yang aneh di hatiku saat mendengar itu. Seperti perasaan hangat yang menjalar tanpa diminta. Aku malah mengulum senyum. Tapi sebaiknya kamu ikut saja. Aku takut kalau Gilang tiba-tiba datang ke sini seperti tadi. Aku rasa dia punya niat gak baik sama kamu. Anwar buru-buru meralat ucapannya. Raut wajahnya yang tadi biasa saja, kini berubah menjadi serius. Kekhawatiran tergambar jelas di sorot matanya. Benar juga yang dikatakan oleh Anwar. Mungkin sebaiknya aku ikut saja ke sawah. Dengan begitu ada Anwar yang akan menjagaku. Meski aku yakin Mas Gilang tidak akan berani macam-macam di depan Anwar, aku tetap merasa lebih nyaman jika ada dia di dekatku. Kenapa wajahku tiba-tiba mendadak panas? Apa ini yang dinamakan GR? Anissa, kenapa kamu mulai suka sama suamimu? Aku buru-buru menutupi mulutku dan tiba-tiba tersenyum sendiri. Jadi, kamu mau ikut atau enggak? Suara Anwar menyadarkanku dari lamunan. Iya, aku ikut saja. Jawabku gugup sambil mengangguk. Anwar bergumam kecil, lalu mulai melangkah menuju sawah yang berada di sebelah gubuk, yang berada di sebelah kanan gubuk ini. Aku mengikutinya dengan langkah sedikit ragu. Jalan menuju sawah tidak terlalu jauh, tapi cukup menantang. Kami harus melewati jalan setapak yang dikelilingi oleh kebun dan tanah yang agak licin setelah hujan semalam. Aku berhati-hati menampakkan kaki, tapi tetap saja. Au! Aku hampir saja terjatuh karena terpleset. Aku menggapai sesuatu untuk berpegangan, tapi yang kudapat justru tangan Anwar yang sigap menahan lenganku. Hati-hati, katanya dengan suara pelan. Wajahnya menunduk, seolah enggan menatapku terlalu lama. Selama ini,
Dia memang tidak pernah menatapku lebih dari beberapa detik. Aku tahu itu karena rasa hormat atau sesuatu yang lain. Tapi kali ini, saat dia berjalan di sampingku, setelah menolongku, aku merasakan ada perubahan kecil pada sikapnya. Dia lebih protektif, lebih perhatian. Kami berjalan bersisian sampai tiba di pematang sawah yang hanya cukup dilalui oleh satu orang. Anwar berjalan lebih dulu, dan aku mengikutinya dengan hati-hati. "Kamu duduk saja di sana. Aku mulai dari sini," katanya sambil menunjuk ke tanah yang sudah cukup luas di pinggir sawah. Aku mengangguk, lalu mencari daun talas untuk alas duduk agar tidak kotor. Anwar mulai bekerja, mencabuti rumput-rumput liar di antara padi yang masih kecil. Gerakannya cekatan dan penuh ketelitian. Aku memperhatikannya cukup lama, takjub dengan betapa terampilnya dia. Sawah ini cukup luas. Aku bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semua ini sendirian. Rasanya kasihan juga melihatnya bekerja begitu keras. Sementara aku hanya duduk diam menikmati pemandangan. "Koyape udan mambune?" Aku akhirnya memutuskan untuk ikut turun ke sawah. Tidak terlalu sulit karena aku sering melihat ibu-ibu melakukan ini. Aku tahu selain membersihkan rumput, mereka juga biasanya mengambil tanaman enceng dan genjer untuk dijadikan lauk. Dan aku melihat Anwar melakukan hal yang sama, menyisihkan genjer yang masih segar ke dalam wadah kecil di dekatnya. Kenapa kamu ikutan turun?" kata Anwar, jelas terkejut melihatku ikut turun mencabut rumput. "Aku bosan kalau cuma nunggu. Aku bantu kamu saja ya, supaya cepat selesai," jawabku, sambil mulai mencabuti beberapa rumput dari tanah berlumpur. "Tidak usah, Nisa." Nada suaranya terdengar sedikit tidak suka. "Kamu duduk saja, nanti tanganmu kotor," lanjutnya sambil mengambil rumput yang tadi sudah kupegang, seolah-olah aku tidak seharusnya melakukan pekerjaan kasar ini. Aku baru hendak membalas ketika tiba-tiba, "Cie, kalian serasi sekali." Aku dan Anwar sontak menoleh. Suara itu berasal dari pematang sawah. Ternyata benar, itu adalah Fania dan beberapa ibu-ibu yang biasa bekerja di sawah Pak Kades. Salah satu dari mereka membawa rantang yang biasanya berisi makanan untuk makan siang. "Fania, tumben kamu kesini?" ucapku pada adik sepupuku itu. "Iya Mbak, aku diminta Mas Gilang dan Pak Kades buat mandorin yang kerja. Katanya biar kerjaannya benar, gak banyak ngobrol, apalagi malah mesra-mesraan," ucapnya dengan nada menyindir. Anwar melengos, memilih kembali fokus pada pekerjaannya. "Mbak Nisa mau ikutan kerja juga? Nanti aku catat, biar Mbak dapat gaji juga. Lumayan kan Mbak, buat jajan. Kalau ngandelin gaji Mas Anwar sih, palingan juga cukup buat makan," ujar Fania dengan nada merendahkan. Aku dan Anwar saling melempar tatap. "Ya maklum lah, berapa sih bayarannya? 50.000 sampai zuhur kan?" Fania mencoret-coret kertas di tangannya, seolah ingin menekankan betapa kecilnya penghasilan yang kami dapatkan. Kalau gaji berdua sih lumayan ya, sehari bisa dapat 100.000. Fania melanjutkan ledekannya. "Gimana Mbak, mau nggak?" "Tidak perlu." Kali ini Anwar yang menjawab. Aku menatapnya penuh rasa haru. "Nisa, kamu naiklah. Duduk saja di sana. Biar aku saja yang bekerja. Kamu cukup duduk dan menerima hasil keringatku. Tidak perlu kamu repot-repot bekerja seperti Fania untuk membantu suaminya. Padahal dia sedang hamil." Mulut Fania langsung menganga. Dia jelas tidak menyangka Anwar akan membalas sindirannya seperti itu. "Kamu?" desisnya dengan mata melotot. Tiba-tiba terdengar suara lain. Wah, rupanya ini sawah yang Pak Kades mau kasih ya ke kamu sama Gilang. Fania, luas sekali ya." Aku menoleh dan mendapati Tante Mira berdiri dengan lagak yang angkuh.
Ada Anissa juga di sini, sapanya dengan senyum penuh sindiran. Kamu memang cocok ya jadi istrinya Anwar. Kerja di sawah, panas-panasan, beda sama Fania yang sudah terbiasa hidup enak di rumah. Mungkin ini memang sudah takdir Tuhan. Lanjutnya. Iya tante, Fania memang ditakdirkan menjadi perebut calon suami orang. Balasku pelan namun tajam. Heh, maksud kamu apa? Tante Mira membelalak. Tangannya hendak mendorongku. Tapi sebelum itu terjadi, Anwar dengan sigap menarikku ke samping. Akibatnya justru Tante Mira yang kehilangan keseimbangan dan jatuh terjebur ke dalam lumpur. Bruk, aku menahan tawa. Tante Mira nampak berusaha bangkit. Tapi setiap kali mencoba, dia malah terpleset lagi. Fania hanya memandang ibunya dengan jijik. Tidak mau membantunya. Ih, gak mau. Ibu berdiri saja sendiri. Bau. Anwar hanya bisa melirik sekilas, lalu kembali bekerja. Tidak peduli dengan teriakan minta tolong dari Tante Mira. Aku tersenyum puas. Hari ini rasanya begitu menyenangkan. Siang itu, aku berencana ke warung untuk belanja kebutuhan rumahku. Saat melewati rumah Mas Gilang, aku merasakan tatapan panas mengarah kepadaku. Aku menundukkan kepala, berusaha menghindari perhatiannya. Namun suara lantangnya membuatku tidak bisa berpura-pura tak mendengar. Nisa, panggilnya dengan nada penuh semangat. Aku tak menghentikan langkahku, namun tiba-tiba tanganku ditarik dengan kasar. Au! Mas Gilang, ngapain sih kamu tarik-tarik aku? Aku memegangi pergelangan tanganku yang terasa nyeri. Kamu kok jadi sombong sekarang ya? Mas Gilang mencibir, menatapku dengan tatapan meremehkan. Baru dapat suami gembel gila saja, kamu sudah belagu. Gimana kalau dapat suami konglomerat? Aku menelan ludah, berusaha menguasai diri. Aku sama sekali tidak berniat sombong, Mas. Tapi maaf, aku ini sudah bersuami, begitu juga dengan Mas Gilang. Sekarang sudah punya istri, sebaiknya kita punya batasan. Mas Gilang mendekat, menatapku dengan sorot mata penuh nafsu. Aku mundur selangkah, tetapi dia semakin mempersempit jarak. Aku tahu, bisiknya. Aku menikahi Fania itu karena terpaksa. Semuanya di luar kendaliku. Aku ingin menolaknya, tapi aku tidak bisa. Karena itu, aku memohon kepadamu, Nisa. Tolong tunggu aku bercerai dari Fania. Aku bersumpah, setelah dia melahirkan, aku akan menceraikannya. Aku menggeleng cepat. Walaupun nanti Mas Gilang bercerai, saya tetap sudah menjadi istri orang, Mas. Saya sudah milik Mas Anwar. Ucapku dengan suara bergetar. Ekspresi Mas Gilang berubah, rahangnya mengeras. Apa yang kamu harapkan dari orang gila dan miskin seperti itu, Nisa? Teriaknya, emosinya meledak-ledak. Aku mengangkat wajahku. Maaf ya, Mas. Walaupun Mas Anwar miskin, dia tetap baik. Dia tidak gila seperti yang dikatakan oleh orang-orang. Persetan, bentak Mas Gilang. Lalu dengan kasar, dia menarik tubuhku ke dalam dekapannya. Aku memberontak sekuat tenaga. Mas, lepaskan aku, Mas. Aku mencoba mendorong dadanya, tetapi Mas Gilang jauh lebih kuat. Tangannya mencengkramku dengan erat, nafasnya memburu. Aku ingin berteriak, tapi dia buru-buru mendekap mulutku. Jantungku berdegup kencang. Aku berusaha meronta, tetapi sia-sia. Aku mulai panik saat dia menyeretku ke arah semak-semak. Air mataku mengalir, rasa takut menjalar ke seluruh tubuhku. Namun tiba-tiba, bruk, bruk, lepaskan dia bajingan. Aku jatuh terduduk, tubuhku gemetaran. Mas Gilang terhuyung, darah mengalir dari sudut bibirnya. Tapi Anwar tak berhenti, dia terus menghantam Mas Gilang bertubi-tubi. Mas, sudah Mas, cukup.
Aku menjerit, takut melihat wajah Mas Gilang yang sudah penuh luka. Namun Anwar seakan tidak mendengar. Amarahnya meluap. Ia terus memukuli Mas Gilang tanpa ampun. Teriakanku menarik perhatian warga sekitar. Orang-orang berdatangan. Beberapa langsung melerai Anwar dan menahannya. 4 orang laki-laki kuat memegangi tangan dan kakinya. Anwar gila! Dia berbahaya! Usir dia! Teriakan itu menggema. Semakin banyak orang yang meneriaki suamiku. Beberapa bahkan mulai menendang dan memukulnya. Aku ingin menolongnya, tetapi tubuhku terasa lemas. Aku hanya bisa menangis, melihat Anwar diperlakukan seperti itu. Namun tiba-tiba, cukup hentikan! Cukup hentikan semua ini! Suara berat dan tegas menggema di tengah kerumunan. Semua orang langsung terdiam, menoleh ke arah pria berjas hitam yang berdiri dengan ekspresi tajam dan penuh wibawa. Aku mengenalnya. Dia adalah pria yang pernah kulihat di pesta pernikahanku. Dengan langkah mantap, pria itu mendekati kami, lalu berkata dengan lantang, "Nama saya Abdul. Saya adalah pengacara dari keluarga Mangku Alam." Warga mulai berbisik-bisik. Nama itu terdengar tidak asing bagi sebagian dari mereka. Pak Abdul menatap suamiku yang tergeletak dengan tubuh penuh luka. Aku segera berlari dan memeluknya dengan erat. Pak Abdul menarik nafas. Lalu ia berkata, "Saya datang ke sini bukan tanpa alasan. Saya membawa 2 orang yang ingin bertemu dengan Anwar. Atau lebih tepatnya, Dirgantara Mangku Alam, pemilik perusahaan ternama di kota ini." Aku mengerit. Dirgantara Mangku Alam? Siapa itu? Dari balik kerumunan, sepasang suami istri parubaya berjalan maju. Sang pria nampak gagah dengan jas mahal yang menunjukkan kewibawaannya. Sementara wanita di sampingnya nampak anggun dengan raut wajah yang menyiratkan kesedihan mendalam. Pak Abdul menoleh ke arah mereka dan berkata dengan suara penuh hormat, "Perkenalkan, ini adalah Bapak Hendri Mangku Alam dan Ibu Karin Mangku Alam, orang tua kandung dari Den Dirga." Aku terkejut. Begitu pula dengan semua orang di sekitar kami. Pak Hendri menatap suamiku dengan mata berkaca-kaca. Sementara Bu Karin langsung menutup mulutnya, berusaha menahan isak tangisnya. "Dirga, anakku!" Suara Bu Karin bergetar. Aku merasakan tubuh Mas Anwar menegang dalam pelukanku. Dia nampak kebingungan, seolah pikirannya bekerja keras mengingat sesuatu. Pak Abdul kembali berbicara. 1 tahun yang lalu, Den Dirga mengalami kecelakaan. Mobilnya jatuh ke jurang dan terbakar habis. Saat itu, jasad yang ditemukan sudah tidak bisa lagi dikenali. Karena tidak sanggup melihat kondisi putranya, Pak Hendri memilih untuk langsung menguburkan jasad tersebut tanpa otopsi. Semua orang terdiam mendengar penjelasan itu. Pak Abdul melanjutkan, "Namun belakangan kami menemukan bukti bahwa yang meninggal saat itu bukanlah Den Dirga, melainkan kliennya. Setelah dilakukan otopsi ulang, terbukti bahwa jasad yang dikuburkan bukanlah anak dari Pak Hendri dan Ibu Karin." Aku menatap suamiku, mencoba mencari jawaban dari sorot matanya. Bu Karin maju selangkah. Tangannya gemetar saat mengeluarkan sebuah foto dari dalam tasnya. "Nak, lihat ini, Nak. Ini kamu, Dirga putraku." Mas Anwar menatap foto itu dengan mata nanar. Dahinya berkerut, seolah pikirannya tengah berjuang mengingat sesuatu. Lalu mendadak nafasnya memburu. Aku ingat." Suaranya terdengar lirih. Air matanya mulai mengalir. Begitu pula dengan Bu Karin yang langsung menutup mulutnya sambil menangis. Pak Hendri mengusap matanya yang mulai memerah. Lalu dengan suara berat, ia berkata, "Kami mencarimu selama ini, Nak. Kami tidak pernah menyerah. Maafkan ayah, maafkan ibumu, Nak. Mas Anwar atau Mas Dirga
terdiam beberapa saat sebelum akhirnya bergumam, "Ayah, Ibu." Aku bisa merasakan tubuhnya bergetar pelan. Dengan tangan yang gemetar, ia mencoba menggapai tangan Bukarin. Begitu kulit mereka bersentuhan, tangis wanita itu akhirnya pecah. Ia langsung memeluk suamiku dengan erat, seolah takut kehilangan lagi. Aku menunduk, air mataku jatuh tanpa bisa kubendung. Sementara itu, warga yang tadi menganiaya Mas Dirga mulai tersadar akan kesalahan mereka. Pak Kades akhirnya melangkah maju, menundukkan kepalanya. Kami mohon maaf, Den Dirga. Kami terlalu cepat menilai tanpa tahu kebenarannya." Satu persatu warga lainnya ikut meminta maaf. Mas Dirga menghela nafas panjang, lalu berkata dengan lembut, "Aku sudah memaafkan kalian." Aku tersenyum haru, bangga dengan suamiku yang berhati besar. Tidak lama, Pak Abdul mengajakku dan Mas Dirga untuk kembali ke rumah keluarga Mangku Alam. Kini aku tidak lagi hidup dalam kesulitan. Setelah semua cobaan yang kami lewati, aku dan Mas Dirga akhirnya bisa hidup dengan bahagia bersama. Yang terpenting aku tahu bahwa sejak awal aku tidak pernah salah memilih suami. Tamat.